Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamelia dengan NIM 1901011. Di sini saya akan menjelaskan materi kewirausahaan dengan bab studi kelayakan bisnis. Definisi studi kelayakan bisnis harus dilakukan dalam memulai usaha baru adalah analisis kelayakan usaha tersebut. Analisa kelayakan usaha baru adalah menemukan jawaban mengenai peluang usaha yang berupa produk baru atau jasa. Studi kelayakan bisnis adalah suatu penelitian mengenai layak tidaknya suatu bisnis untuk dilaksanakan dengan berhasil dan menguntungkan secara kontinu. B. Manfaat studi kelayakan bisnis. 1. Untuk merintis usaha baru, misalnya untuk membuat toko. 2. Untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, misalnya untuk menambah kapasitas pabrik. 3. Untuk memilih jenis usaha atau investasi atau proyek yang paling menguntungkan, misalnya pilihan usaha dagang. C. Studi kelayakan bisnis. Tujuan studi kelayakan bisnis adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar pada peluang bisnis yang kurang menguntungkan. Studi kelayakan ini akan memakan biaya, tetapi biaya tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan risiko kegagalan dari investasi bisnis. Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan studi kelayakan usaha. 1. Pihak wirausaha atau pemilik perusahaan. 2. Pihak investor dan penyandang dana. 3. Pihak masyarakat dan pemerintah. Intensitas studi kelayakan. Faktor yang mempengaruhi intensitas ke dalam studi kelayakan antara lain 1. Besarnya modal yang diinvestasikan. 2. Tingkat ketidakpastian proyek. 3. Kompleksitas elemen-elemen yang mempengaruhi investasi bisnis. Proses studi kelayakan bisnis. 1. Tahap penemuan ide atau perumusan gagasan. Tahap penemuan ide adalah tahap di mana wirausaha memiliki ide untuk merintis usaha baru. Tahap memformulasikan tujuan. Tahap ini adalah tahap perumusan visi dan misi bisnis. 3. Tahap analisis. Tahap ini adalah tahap pengkajian ide bisnis. 4. Tahap keputusan. Tahapan pengambilan keputusan bisnis layak dilaksanakan atau tidak. Analisis kelayakan bisnis. 1. Analisis aspek pemasaran atau analisis peluang pasar. Analisis aspek pemasaran meliputi kebutuhan dan keinginan konsumen, segmentasi pasar, target, nilai tambah, masa hidup produk, struktur pasar, persaingan dan strategi pesaing, ukuran pasar, pertumbuhan pasar, laba-laba kotor, dan pangsa pasar. Analisis aspek produksi atau operasi. Analisis kelayakan teknis. Lokasi operasi, volume operasi, mesin dan peralatan, bahan baku dan bahan penolong, tenaga kerja, dan layout. Yang ketiga, analisis aspek manajemen. Kepemilikan, organisasi, tim manajemen, dan karyawan. Yang keempat, analisis aspek keuangan, ada kebutuhan dana, sumber dana, proyeksi neraca, proyeksi rugi dan laba, dan proyeksi aliran kas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.